Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Terpaksa Menikahi Genderuwo Demi Anaknya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama, langsung saja simak ceritanya. Kali ini, ada kisah seseorang yang terpaksa menikahi genderuwo demi anaknya. Dunia ini memang kadang nggak bisa kita pahami. Apalagi banyak fenomena-fenomena yang tak kasat mata, yang sering menyelimuti masyarakat kita. Kasih ibu, tak akan ada habisnya. Pepatah ini kiranya cukup pas untuk menggambarkan betapa kerasnya perjuangan gendis wanita yang sudah berusia 40 tahun. Kehidupan rumah tangganya pada awalnya sangat bahagia. Suaminya Hendro, seorang pria yang sangat bertanggung jawab. Ia juga ayah yang baik dan sangat menyayangi ketiga anaknya. Suatu saat mereka harus pindah dari Surabaya ke kota Brebes. Maklum saja, ketika itu Hendro dimutasi ke kantor cabang perusahaan. Tempatnya bekerja dengan posisi dan jabatan, juga gaji yang tentu saja jauh lebih baik. Semula mereka berharap akan mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia lagi dari tempat baru. Namun justru di kota telur asin, inilah kepahitan itu berawal. Ya, tragedi itu bermula dari vonis kanker otak terhadap anak ketiga mereka, yaitu Ardi Firmansyah, yang ketika itu baru berumur 5 tahun. Kenyataan ini sungguh memukul batin gendis, juga batin suaminya. Sejak si bungsu divonis mengidap kanker otak, gendis sering melihat Mas Hendro melamun seorang diri. Memang dibanding kedua anaknya yang lain, Mas Hendro jauh lebih menyayangi si bungsu. Sebab sejak bayi merah, anak ini memang sering sakit-sakitan, sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari mereka. Mungkin karena itu, tumbuh kasih sayang yang sangat besar dari mereka berdua. Terutama Mas Hendro, yang pernah menyebut Ardi sebagai anak yang akan memiliki banyak keajaiban. Ketika gendis mengandungnya, Mas Hendro mengaku sering bermimpi ditemui seorang kakek bersorban putih, mirip sosok wali, yang menitipkan anak padanya. Namun, mimpi hanyalah mimpi. Kenyataan tetap berbicara lain. Meski biaya pengobatan ditanggung oleh asuransi kesehatan dari perusahaan tempat Mas Hendro bekerja, namun karena penyakit yang diderita oleh Andri relatif langka dan sulit disembuhkan, maka usaha mereka membawanya berobat ke berbagai rumah sakit ternama di kota itu sepertinya hanya sia-sia. Bila sedang kumat, Ardi sering jatuh pingsan, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membawanya ke rumah sakit untuk sekedar mendapatkan penanganan. Mereka hampir putus asa menghadapi keadaan si bungsu. Puncaknya, pada musim libur Hari Raya Idul Fitri di tahun 2009 silam, mereka sekeluarga memutuskan mudik ke kampung halamannya di kota Wonogiri, Jawa Timur. Di samping ingin berlebaran, rencana mereka untuk mencari cara alternatif guna mengobati penyakit Ardi. Manusia hanya bisa berencana, sedangkan Tuhan yang menentukan. Itulah yang terjadi. Seminggu setelah tinggal di rumah orang tuanya, gendis untuk menikmati liburan, dan sebelum mereka membawa Ardi berobat alternatif, ternyata Tuhan telah memanggilnya lebih dulu. Ardi mengembuskan nafas terakhirnya dalam gendongan sang ayah. Kepahitan ini terjadi hanya 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Betapa berdukanya mereka sekeluarga karena kepergian Ardi.
jatuh pada hari yang semestinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi malam harinya, Ardi masih sehat dan bermain-main dengan mereka. Namun saat menjelang subuh, ia pingsan. Sebelumnya ia kejang-kejang karena menahan sakit pada kepalanya. Sampai akhirnya ia tak kuat lagi melawan rasa sakit itu. Kepergian si bungsu sungguh kehilangan yang amat besar bagi mereka. Sebagai ibu yang merawatnya sejak masih dalam kandungan, tentu sulit bagi Gendis untuk mengikhlaskan kepergiannya. Mas Hendro sepertinya merasakan hal yang sama. Namun sebagai lelaki, ia pasti jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sang istri. Walau masih dalam kedukaan karena masa liburan yang sudah habis, maka setelah tali 7 hari kepergian Ardi, Mas Hendro kembali ke Brebes untuk melakukan rutinitasnya sebagai seorang karyawan sebuah perusahaan swasta. Sementara itu, Gendis sendiri lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya. Demikian pula dengan kedua anaknya. Yang ketiga itu baru duduk di kelas 1 dan 2 SMP. Mereka tetap tinggal di Wonogiri. Bahkan karena kedekatan dengan kakek dan neneknya, kedua anaknya ini memilih pindah sekolah. Sejak kepergian si bungsu, hari-hari yang dilalui terasa sangat hampa. Berat pula bagi Gendis untuk kembali ke Brebes, mengingat kedua putra dan putrinya juga enggan untuk menyusul ayahnya ke sana. Karena keadaan ini, pada akhirnya Gendis pun lebih memilih menetap di Wonogiri. Suaminya cukup mengerti dengan pilihan itu. Ia tahu pasti kalau kondisi jiwanya Gendis masih sangat labil. 5 bulan berlalu, Mas Hendro masih rutin mengirim mereka uang untuk biaya hidup setiap bulannya. Di bulan ke-6, sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya, kiriman uang dari Mas Hendro tak kunjung tiba seperti biasanya. Mendapati kenyataan ini, Gendis mencoba menghubungi Mas Hendro, tapi ternyata tidak tersambung. Ketika Gendis kontak lewat telepon kantor, pihak resepsionis malah mengatakan kalau Mas Hendro sudah mengundurkan diri sejak bulan lalu. Berita ini benar-benar membuat Gendis pusing. Mengapa Mas Hendro mengundurkan diri dari pekerjaan tanpa terlebih dahulu meminta pendapatnya, atau setidaknya memberitahu Gendis apa yang telah terjadi dengannya? Mengapa ia begitu berani mengambil keputusan yang sedemikian gegabah? Apa ia sudah mendapatkan pekerjaan lain yang jauh lebih menjanjikan? Setumpuk pertanyaan itu, Gendis tak pernah mendapatkan jawabannya. Sebab sejak Gendis terima berita itu, Mas Hendro seolah telah menghilang dari jagat raya ini. Tak pernah Gendis mendengar kabar tentang suaminya. Berulang kali ia menghubungi nomor ponselnya, namun yang ia dengar hanya suara operator yang mengatakan bahwa nomor tersebut tak dapat dihubungi. Betapa kecewanya Gendis, sebab Mas Hendro sama sekali tak pernah mengontaknya, walaupun hanya sekejap saja. Kemana pergi Mas Hendro? Tak ada orang yang bisa menjawabnya. Ia telah pergi tanpa pesan, meninggalkan Gendis dengan kedua anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup yang sangat besar, terutama untuk pendidikannya. Di tengah keputusannya, Gendis bertemu dengan sahabatnya semasa SMA dulu, sebut saja namanya Ana. Waktu itu, Gendis sangat terkejut melihat keadaan Ana yang sepertinya sudah jadi orang sukses. Ia bisa menyetir mobilnya sendiri yang bagus dan sangat mewah. Tak hanya itu, ia juga sudah menyandang gelar sebagai seorang haja, dan ia tampak cantik sekali dengan balutan busana muslimahnya. Bagaimana ceritanya sampai hidup Ana bisa berubah sedemikian rupa? Padahal Gendis tahu persis bagaimana asal-usul sahabatnya itu. Ia lahir dari keluarga petani yang sangat miskin. Bahkan sewaktu sekolah dulu, ia sering menunggak SPP. Dan kalau jajan di kantin, seringkali Gendis mentraktirnya. Melihat Ana yang sudah hidup senang, terus terang aja, Gendis merasa sangat iri padanya.
Sahabatnya itu seolah-olah bisa membaca perasaan Gendis. Buktinya, seminggu setelah bertemu dengannya, ia mengundang Gendis untuk datang ke rumahnya. Ketika Gendis sampai di rumahnya, kekaguman padanya semakin besar. Bagaimana tidak, rumah Ana yang cukup megah dan cukup mewah membuat Gendis menganga. "Kemana suamimu, An?" tanya Gendis. Ketika melihat suasana rumah yang sepi, Ana tersenyum sambil menyuguhkan cemilan di hadapannya. "Aku sudah 5 tahun menjanda, Dis," katanya. Mendengar jawabannya, Gendis merasa sedikit tak enak hati. Namun Ana sepertinya tidak merisaukan. Nyatanya, ia segera menyambung penjelasannya. "Suamiku selingkuh, Dis. Jadi ku pikir mending cerai saja. Lagi pula, sekarang ini keadaanku sudah cukup mapan. Karena itu meski mantan suamiku sering meminta ingin kembali, tapi dengan tegas selalu aku tolak. Apalagi kedua anakku juga sudah besar. Mereka tidak pernah menanyakan bapaknya. Ya beginilah kehidupanku. Dan aku merasa cukup bahagia meski tanpa suami. Oh iya, bagaimana keadaan rumah tanggamu, Dis?" Karena ditodong pertanyaan seperti itu, akhirnya Gendis menceritakan bagaimana keluarganya sebagai sahabat. Sepertinya anak sangat tersentuh mendengar cerita Gendis. Ia berkata, "Aku tetap sahabatmu, Dis. Karena itu, aku juga ingin melihat hidupmu bahagia. Masalahnya, apakah kau mau melakukan solusi yang akan kuberi? Dan apakah kau akan mempercayainya?" "Seperti apa solusi yang kau tawarkan itu, An?" Gendis balik bertanya. "Kau harus kawin dengan genderuwo." Betapa terkejutnya Gendis mendengar jawaban dari sahabatnya ini. Bagaimana mungkin Ana yang sudah menyandang titel sebagai seorang haja itu sampai tega hati menawarkan solusi sesat itu pada Gendis. Seolah bisa membaca, Ana buru-buru menyambung ucapannya sambil tersenyum. "Kau jangan buru-buru berpikir negatif. Kau pasti menyangka ini semacam pesugihan, bukan? Sama sekali tidak, Dis. Menurutku ini halal. Kau akan dinikahi dengan makhluk itu secara Islam. Selama kau menjadi istrinya, genderuwo itu akan menafkahimu secara lahir dan batin. Bila kau sudah merasa punya cukup modal, kau bisa bercerai dengannya. Dan yang paling penting, ritual ini tidak ada tumbal macam-macam. Asal kau tahu saja, aku bisa seperti ini juga karena melakukan ritual itu. Setahun lalu aku minta cerai sebab aku merasa punya cukup modal untuk berusaha sendiri. Genderuwo itu bersedia menceraikanku. Dan sekarang hidupku tenang sebab aku bisa menjalani ibadah." Setelah mendengar penjelasan Ana, Gendis mulai tertarik untuk mengikuti jejaknya. Terlebih, kehidupan saat itu memang sangat susah. Bapaknya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga sudah berhenti bekerja karena penyakit diabetes yang merorong tubuhnya. Belum lagi, Gendis juga harus memikirkan biaya sekolah dan masa depan kedua anaknya. Walau bagaimanapun, mereka harus terus sekolah dan kuliah sampai ke perguruan tinggi. Dengan kedua alasan tersebut, akhirnya Gendis meminta Ana untuk mengantarkan ke rumah orang pintar yang katanya sudah biasa memandu ritual kawin dengan genderuwo itu. Singkat cerita, Ana mempertemukan Gendis dengan Ki Badrawi, seorang paranormal yang biasa mengawinkan manusia dengan genderuwo. Setelah mendengar penjelasan tentang keinginan yang disampaikan oleh Ana, Ki Badrawi mengaku bersedia membantu. Namun Gendis diminta untuk mempersiapkan semua kelengkapannya seperti apel jin dan berbagai sarana lain untuk selamatan ritual perkawinan itu nanti. Ana bersedia membantu Gendis untuk menyiapkan semua keperluan itu.
Benar juga kata Ana. Ritual perkawinan itu memang seperti hal profesi perkawinan dalam aturan hukum Islam. Artinya, ada saksi, ada penghulu, wali, pengantin, dan juga ijab kabul. Bahkan juga mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram. Untuk wali langsung diwakilkan kepada Ki Badrawi, sebab ayah gendis memang tidak mungkin bisa dihadirkan. Jadi dalam profesi pernikahan itu, Ki Badrawi bertindak sebagai wali sekaligus penghulunya. Karena mempelai lelaki tak bisa dilihat oleh mata gendis, maka proses ijab kabul sangat jengkel menurutnya. Sama sekali tidak ada ucapan akad nikah. Meski kemudian wali dan saksi langsung menyerahkannya, yang juga terasa aneh. Setelah profesi pernikahan selesai, Ana berbisik di telinga gendis. "Suamimu itu tampan sekali, gendis. Kau beruntung mendapatkannya." "Tampan? Bagaimana mungkin?" Ana mengatakan ini pada gendis. Padahal gendis sama sekali tidak melihat keberadaan suaminya itu. Apakah memang Ana bisa melihat perwujudannya sehingga ia berkata demikian? Gendis tak tahu pasti. Yang jelas, gendis yakin kalau Ana hanya membohonginya. Buktinya, gendis mengalami ketakutan ketika di malam Jumat Kliwon. Karena malam itu, suami gaibnya datang dan ingin menjalani kewajibannya di malam pertamanya. Memang sesuai dengan pesan Ki Badrawi, malam pertama gendis dengan suaminya, yaitu Gendruwo itu, akan dimulai persis pada malam Jumat Kliwon. Dan menurut paranormal itu, setelah menjalankan kewajibannya di malam pertama, maka suaminya itu akan memberikan nafkah. Materinya berupa tumpukan uang dalam jumlah yang lebih dari cukup. Persis malam Jumat itu, kebetulan di kampung tempat gendis tinggal sedang ada orang hajatan dengan hiburan musik dangdut. Kedua anaknya sejak sore sudah minta ditemani nonton. Karena ada niat khusus, tentu gendis menyuruh mereka pergi nonton sendiri. Yang tinggal di rumah hanya ayah yang terbaring sakit dan ibu yang selalu setia menemaninya. Menjelang pukul 12 malam, kedua anaknya pulang dan mereka tidur di kamar depan. Gendis sendiri masih menunggu apa yang akan terjadi. Pintu kamar ia kunci rapat-rapat. Meski udara malam itu terasa sangat panas dan gerah, sesuai dengan pesan Ki Badrawi, gendis sudah berdandan cantik dengan pakaian yang diaromai oleh minyak khusus pemberian dukun itu yang baunya sangat menyengat. Gendis seperti pengantin perempuan yang sedang menunggu kehadiran sang pengantin pria untuk menikmati bulan madu. Menjelang pukul 1 dini hari, masih tetap tidak ada apa-apa. Gendis pun mulai lelah menunggu. Sambil menahan kanduk, ia rebahkan tubuh di atas ranjang. Ketika rasa kanduk sudah menggayuti pelupuk mata gendis, antara sadar dan tidak sadar, gendis dikejutkan oleh sesuatu yang terjadi di dalam kamarnya. Aneh sekali, sosok bayangan hitam sepertinya tiba-tiba muncul dari balik dinding. Beberapa saat kemudian, bayangan itu semakin mempertegas wujudnya. Iya, seorang lelaki tinggi besar, berbadan hitam dan licin berkilat. Dan yang sungguh aneh, dia sama sekali tidak menggunakan pakaian. Siapakah lelaki tinggi besar ini? Apakah dia Gendruwo yang telah sah menjadi suaminya? Mengapa sosoknya menyeramkan? Padahal Ana bilang suaminya ini sangat tampan. Apakah Ana benar-benar sudah membohongi gendis? Berbagai pertanyaan itu mendara batinnya. Gendis melihat lelaki bugil itu berdiri sambil memandangi tubuhnya. Kemudian pelan-pelan ia menunduk dan tangannya menyentuh pipi gendis. Gendis bergidik dan berusaha berontak. Namun anehnya, seketika itu tubuhnya berubah sangat kaku, seperti terpatung oleh sesuatu kekuatan gaib. Dengan sangat ketakutan, gendis hanya bisa pasrah menghadapi sentuhan makhluk itu. Setelah ia menyentuh pipi,
Lalu ia mengendus aroma rambut Gendis yang tergerai. Lalu hidung dan bibirnya menjalar di permukaan pipi, hidung, bibir dan dagu. Sekejap kemudian, lelaki menyeramkan itu seperti kalap. Tangannya yang kekar melingkar di sekujur tubuh Gendis hingga membuat napasnya Gendis semakin sesak. Bibirnya menyelumat dan sepasang kakinya yang licin mengkilat itu menyapit kedua belah kakinya dan berusaha mengangkangnya. "Tolong!" Gendis ingin berteriak sekeras-kerasnya, namun mulutnya Gendis bagai tersumbat. Teriakannya menggema di dalam rongga dada Gendis. Tangan pria aneh itu semakin liar menggerayai tubuh Gendis sebelum akhirnya membuka bajunya dan melepaskan kain yang dipakai Gendis. Desa napasnya yang memburu bagaikan sebuah kekuatan hipnotis yang membuat Gendis hampir saja hilang kesadaran. Tetapi Tuhan masih menyayanginya. Dalam keadaan yang sangat kritis itu, tiba-tiba saja mulutnya Gendis berucap dengan lantang, "Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah." Ya, sekali ini suara itu benar-benar keluar dari mulutnya. Dan yang terjadi di hadapannya saat itu sungguh sebuah kenyataan yang sangat sulit dimengerti. Mendadak saja lelaki telanjang itu terpental dari atas tubuhnya sambil mengerang keras seperti seekor anjing yang terluka. Bersamaan dengan itu, tubuh Gendis yang semula kaku dapat digerakkan kembali. Spontan Gendis lompat dari tempat tidur sambil menjerit-jerit memuji kebesaran Allah. "La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah." Pujian-pujian itu keluar begitu saja dari mulutnya dengan suara yang lantang, sama seperti kejadian semula. Sosok makhluk itu mengubah wujudnya menjadi bayangan hitam, lalu hilang seolah masuk ke dalam dinding. Tak lama kemudian, kedua anaknya mengetuk-ngetuk pintu sambil memanggil-manggil, "Mama!" Ketika pintu dibuka, mereka langsung berhamburan memeluk Gendis dan langsung bertangisan. "Apa yang terjadi, Ma?" tanya Angga, anak sulungnya. Gendis hanya menggeleng-geleng sambil membiarkan air matanya mengalir deras membasahi sekujur wajahnya. Sungguh Gendis tak kuasa menjelaskan semua ini kepada kedua anaknya. Gendis tak ingin melukai perasaan mereka. Gendis tak ingin mereka menundungnya telah melakukan kesesatan hanya karena tak tahan menanggung kesusahan hidup. Siangnya, Ana datang menemui Gendis dan mengatakan kalau Gendis telah gagal melakukan ritual. "Biarlah aku jalani kehidupan seperti ini, An. Aku tak ingin lagi melakukan ritual kawin dengan gendruwo itu," kata Gendis. Setelah mendengar penjelasan Ana, meski mengaku kecewa, namun Ana cukup mengerti dengan perasaan Gendis. Sebagai sahabat, ia juga meminta agar Gendis tidak sungkan-sungkan meminta bantuan padanya bila Gendis memerlukannya. Namun sejujurnya, Gendis tak pernah berani meminjam uang kepada sahabatnya ini, walau dalam keadaan sulit apapun. Ini semata-mata ia lakukan karena Gendis takut sesuatu akan terjadi terhadap dirinya. Dan tak terasa, sudah hampir 1 tahun peristiwa itu berlalu. Walau begitu, Gendis masih mengalami peristiwa trauma, sebab bayangan lelaki alam gaib itu masih sering menghantuinya. Ia sering datang dalam mimpinya dan menagih malam pertamanya pada Gendis. Kenyataan tersebut sejujurnya membuat hidupnya sangat tercekam. Karena itu, ia mohon kepada kiai yang ada di desanya agar memberikan doa atau amalan untuk menghilangkan keanehan ini. Dan Gendis juga ingin agar diberi kemudahan dalam mencari rezeki. Kini Gendis menjalankan usaha mengkreditkan barang kebutuhan rumah kepada para konsumen. Gendis juga ingin sang kiai menerawang jejak keberadaan suaminya. Semoga kiai dapat memberikan solusi yang terbaik untuknya. Dan cerita pun selesai.
Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.